Bantar Panjang adalah desa di Kecamatan Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat. Awal mula berdirinya desa ini berawal dari seorang pengembara tua yang sedang mencari jati dirinya. Orang tua tersebut terus berjalan dengan hanya menelusuri bantaran sungai selama berbulan-bulan, mulai dari wilayah Kuningan sampai akhirnya tiba di desa Bantar Panjang. Karena kondisinya sudah tua, akhirnya orang tua tersebut merasa kecapaian dan mendirikan gubuk dari alang-alang di sekitar bantaran sungai desa Bantar Panjang. Kemudian selang beberapa hari orang tua tersebut meninggal di gubuk itu. Oleh karena riwayat di atas, maka kemudian pengembara lainnya mendirikan tempat tinggal di sana. Hal ini terus bertambah sampai akhirnya gubuk itu diberi nama Bantar Panjang yang diambil dari bantaran sungai yang panjang. Hingga saat ini tetap bernama Desa Bantar Panjang. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah Bantar Panjang, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, sahabat setia channel Santri Pribumi, berjumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan pemirsa semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan diberikan umur yang panjang berkah. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita masuk kepada edisi perjuangan kemerdekaan, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap sebuah daerah, sebuah tempat yang tepatnya di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Konon katanya yang beredar di masyarakat dan pemberitaan, Cibingbin adalah benteng pertahanan yang mana di situ banyak pejuang-pejuang jawara pendekar untuk membendung serangan-serangan dari penjajah Belanda. Nah, kita akan ungkap siapakah tokoh yang paling berpengaruh di tempat tersebut dan seperti apa perjuangannya. Kita akan ungkap dan kita akan tarik si gaib yang paling kuat, yang paling mengetahui sejarah waktu itu tentang perjuangan kemerdekaan di daerah Bantar Panjang, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Perlu digarisbawahi pemirsa bahwasanya kita nanti akan dialog dengan gaib, jadi harus disaring terlebih dahulu, jangan ditelan mentah-mentah, ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, serta bunyikan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari channel Santri Pribumi. Kita mulai saja. Alhamdulillah, di depan kami sudah ada mediator Santri Pribumi. Sudah siap, Kang? Insyaallah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Sinkron dengan tubuh mediator, sinkron dengan tubuh mediator. Hanya energi yang saya panggil yang hadir. Kita suaranya tersambung, sana tersambung, bisa berbicara bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Mohon maaf mengganggu waktunya, dipanggil ke sini. Kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Gagak Lembayung. Oh, Gagak Lembayung. Oh, pantesan tangannya berkepak-kepak, itu adalah sayap Anda.
Nah, nggak apa-apa, ke bawahkan aja tangannya biar nggak pegel. Boleh tahu Gagak Lembayung tuh berada di situ sudah berapa lama? Sudah berabad-abad. Berapa Pak tahun? Ribuan tahun. Gagak Lembayung di situ tugasnya sebagai apa? Penguasa kegelapan. Penguasa ke-8. Kegelapan. Oh, penguasa kegelapan. Iya. Untuk menjaga di situ. Iya. Tahu nggak sejarah dulu katanya ada seorang kakek tua yang membuka daerah Bantar Panjang. Dia merupakan seorang jawara dan memiliki murid-murid yang banyak untuk perjuangan melawan penjajah. Siapakah beliau? Tahu nggak Ki Gagak? Bantar Panjang sebelum ada penjajah Belanda masuk juga sudah ada. Oh, sudah ada. Iya. Memang dari di situ terkenal dengan jawara-jawaranya. Galuh Pakuan. Oh, masih daerah kekuasaan Galuh Pakuan. Iya. Galuragung. Galuragung, iya, nyambung ke situ. Berarti Ki Bantar Panjang di situ dulunya. Saya bukan Ki Bantar Panjang. Ki Gagak ya. Mohon maaf Ki Gagak. Saya Gagak Lembayung. Ki Gagak Lembayung dulunya seorang manusia apa memang siluman? Siluman. Siluman tapi merupakan leluhur dari daerah situ. Ya. Yang ditugasi oleh bangsa siluman. Bangsa siluman untuk menjaga, bukan untuk mencelakai tapi ya. Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Oh. Supaya apa manusia disesatkan? Disesatkan dalam hal apa? Imannya. Imannya. Emang seperti apa manusia? Yang nyari pesugihan. Oh, memang di situ banyak tempat pesugihan. Banyak juga. Jadi minta ke Gagak Lembayung di situ. Saya arahin, saya tuntun. Dibisikin. Ya. Biasanya seperti apa pesugihan yang dipinta oleh? Banyak. Ke makhluk seperti apa? Lengkap di situ. Lengkap di situ. Yang paling banyak yang dipinta kepada makhluk seperti apa? Orang-orang. Buta hijau. Buta hijau. Oh, ada buta hijau di situ. Ya. Kalau buta hijau biasanya tumbalnya seperti apa? Manusia. Manusia. Keluarganya apa orang lain? Tergantung perjanjian. Tergantung perjanjiannya. Iya. Kemudian diberi kekayaannya seperti apa? Apakah dimudahkan usahanya apa diberi langsung uang? Dikasih kemudahan usaha. Selain buta hijau, diarahkan ke siapa lagi? Kuntilanak. Kuntilanak. Seperti apa itu kalau pesugihan kuntilanak? Nyari tumbal juga. Nyari tumbal juga. Nyari tumbal juga. Selain kuntilanak lagi, apa lagi? Banyak. Banyak. Biasanya ritual yang dilakukan oleh orang yang pesugihan itu seperti apa? Sesaji. Sesaji. Ada juru kuncinya juga yang di situ. Jadi Anda melalui juru kunci atau membisiki orang yang niat pesugihannya, gitu. Yang niat pesugihannya. Kalau dari segi perjuangan dulu seperti apa kejadian di Bantar Panjang? Dulu tempat Keraton Kacerbonan. Oh, di situ juga Keraton Kacerbonan. Iya. Setelah Galuh Pakuan. Ya, Keraton Kacerbonan nyusun kekuatan untuk menghalau penjajah. Disitulah tempatnya Bantar kekuatan yang panjang. Oh, Bantar Panjang itu artinya kekuatan yang panjang. Benteng pertahanan benteng. yang panjang. Benteng pertahanan yang panjang. Iya. Memang ada sebuah benteng di situ. Iya, gunung-gunungnya tersebut. Kita power suaranya tambah. Kalau sekarang masih ada benteng tersebut, apa sudah gaib?
sekarang udah dirusak sama manusia dan juga dari bom-bom para penjajah, hancur dengan sendirinya. Iya, termakan usia ya. Ya, paling sekarang yang ada semacam bukit-bukit. Dulu tokoh di situ yang ditugasi oleh Keraton Kacirebonan siapa kalau boleh tahu? Banyak. Hah? Banyak. Siapa yang Adipati Keling. Oh, Adipati Keling di situ. Termasuk beliau yang ditugasi oleh Adipati Kuningan. Iya. Iya. Berarti untuk wilayah timur oleh Adipati Keling. Iya. Kalau Adipati Keling sendiri siapa itu beliau? Beliau dari Baghdad. Dari Baghdad aslinya. Nama aslinya siapa? Tidak tahu. Adipati Keling seperti apa dulu? Dengan cara apa menghalau penjajah? Dia membawa pasukannya untuk menjaga pertahanan di Bantar Panjang, dibantu oleh pasukan-pasukan Luragung. Iya. Berarti dari arah Kuningan, arah barat apa arah? Dari arah timur. Oh, arah timur dari Jawa Tengah. Dari supaya timur. tidak masuk ke Kuningan. Tidak masuk ke Cirebon yang arahnya mau ke Jayakarta. Oh, iya, jalur Jakarta ke situ ya. Iya, dulu tidak ada Jakarta, Batavia benar. Berarti beliau masih menggunakan alat-alat tradisional seperti mungkin golok, keris, mungkin begitu itu. Apa beliau panah dan tombak. Peninggalan sejarah itu masih ada daerah tersebut? Masih ada. Berupa gaib apa berupa dohir yang terkubur? Gaib. Oh, sudah gaib. Banyak juga para ahli-ahli spiritual yang mencarinya. Banyak. Biasanya dilakukannya seperti apa kalau untuk mengangkat pusaka-pusaka seperti itu? Mereka pada ritual dengan cara tirakat di situ. Iya. Ada yang berhasil? Banyak. Tapi kebanyakan dari mereka menyalahgunakannya. Iya. Iya. Nah, pada akhirnya kemudian siapa tadi, Adipati Keling berhasil menghalau penjajah. Berhasil. Iya. Banyak dari penjajah yang tewas di bawah pasukan Adipati Keling. Banyak. Kemudian Ki Adipati Keling sampai tutup usia masih di situ. Enggak, pindah. Setelah di situ usianya di Cirebon. Oh, makamnya ada di Cirebon. Jati. Di pemakaman Sunan Gunung Jati di situ. Iya. Dulu memang ditugasi di situ, tapi ketika sudah menjalankan tugasnya kembali lagi ke Cirebon. Iya. Kemudian di samping Adipati Keling siapa? Banyak. Tokoh-tokoh dari Luragung. Nah, kalau di Kuningan sendiri sebenarnya yang paling tua di daerah Kuningan itu daerah mana? Daerah mana kalau boleh tahu? Penyusup coba tekan tajam yang menghalang. Bantar Panjang Luragung. Iya. Itu yang pertama kali daerah Kuningan berdiri. Iya. Yang punya sejarah pertama Kuningan. Bukan Kuningan, Cirebon. Oh, dulu masuknya Cirebon ya? Iya. Iya. Tempat Cirebonan. Kecirebonan. Dulu tidak ada Kuningan. Oh, dulu tidak ada Kuningan ya, Kacirebonan ya? Iya. Baru setelah Adipati Kuningan atau Raden Arya Kemuning diutus itu baru dikasih nama Kuningan. Iya. Iya. Pembagian daerah ya. Nah, pejuang dulu untuk rakyat biasa yang digerakkan juga oleh Adipati Keling itu senjatanya seperti apa? Tombak dan panah. Mungkin ada beberapa yang pakai bambu runcing. Iya. Biasanya mereka sebelum bertempur melawan penjajah itu dikasih ada ritual doa dulu apa gimana? Ada. Yang diminta sama Tuhan mereka.
Jadi Tuhannya masing-masing. Ki Adipati Beling juga sudah beragama Islam ya? Sudah. Sudah. Nah, kira-kira untuk menghalau penjajah seperti itu kan penjajah dulu pakainya senapan, pakainya bedil pistol. Nah, strategi apa yang dipakai oleh Ki Adipati Keling? Dengan siasat-siasat mereka. Siasat-siasat mereka. Dan keilmuan mereka. Oh, dengan keilmuan yang dianugerahi oleh Allah mungkin. Iya. Sehingga senjata modern bisa terkalahkan oleh senjata tradisional. Nah, adakah tempat-tempat yang mungkin peninggalan-peninggalan yang masih ada yang biasa dikunjungi di situ? Ada. Apa itu? Batu Panjang. Oh, Batu Panjang. Batu Panjang dulunya di tempat apa itu? Benteng pertahanan juga. Dan ritual-ritual para sepuh. Tempat ini apa namanya? Memohon pertolongan doa ya sebelum bertempur di situ. Jadi simbol Batu Panjang itu. Iya. Kalau Anda sendiri berarti penguasa kegelapan, artinya Anda sebagai petugas untuk menyesatkan manusia ya. Tapi pada waktu itu menyaksikan pertempuran yang dilakukan oleh pasukan Ki Adipati Keling dengan penjajah. Kira-kira di situ banyak gak para penjajah yang tewas di situ kemudian terkubur di situ? Banyak. Banyak. Sampai saat ini makam-makamnya ada? Ada, tersembunyi. Tersembunyi, sudah digaibkan gitu. Iya. Sampai sekarang berarti pelaku pesugihan masih ada? Masih. Anda bisiki terus? Justru untuk sekarang makin banyak. Oh, makin banyak. Kenapa? Kan udah banyak kiai, banyak ustadz di situ. Dunia kami sekarang sudah kemana-mana. Tugas kami udah nyebar kemana-mana untuk menyesatkan manusia. Iya. Karena memang Anda makhluk yang tidak mati ya, nanti matinya di hari kiamat. Jadi pahala Anda makin banyak. Ya. Itu ada yang berhasil berarti manusia meminta pesugihan ke Anda. Banyak. Orang situnya apa memang ada dari daerah lain yang datang? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Tempat yang terkenal apa itu? Tempat pesugihan di situ. Tidak mau sebutkan. Ya. Oke, Anda sebaiknya kalau mau selamat dunia akhirat, karena Anda juga makhluk yang diperintahkan oleh Allah. Anda kan siluman berarti dulunya dari golongan manusia yang menggenggam keilmuan ya. Keilmuan apa yang Anda miliki? Dari dulu kami diciptakan sebagai siluman. Sebagai siluman. Memang sudah tugas Anda ya, jadi nggak bisa artinya diajak untuk masuk Islam. Kalau golongan jin, golongan manusia itu memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, iblis, setan dan bangsanya yaitu siluman, mereka memang sudah dicap oleh Allah celaka selama-lamanya dan termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan-pesan Anda, mungkin Anda juga ada pesan kalaupun Anda menguasai kegelapan. Kira-kira yang manusia yang tidak bisa Anda bisiki seperti apa? Tidak mau. Nggak mau buka rahasia pemirsa, karena memang nanti kehilangan pasarnya. Oke, nggak apa-apa. Yang intinya selalu ingat kepada Allah, selalu yakin kepada Allah bahwasanya rizki semuanya sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita menerimanya, tinggal kita mau berusahanya. Jangan sampai terkena bisikan Ki Gagak Bayung ini ya. Ya. Jangan sampai kita semua terbisiki oleh makhluk-makhluk bangsa ini. Jangan sampai terbuai oleh kekayaan dunia yang sementara. Oke, terima kasih informasinya Ki Gagak. Silakan Anda kembali. Terima kasih, silakan. Keluar sendiri ya. Semuanya sempurna. Sempurna, tidak ada yang terbawa. Baik pemirsa, itu kita dialog dengan sosok penguasa kegelapan yaitu Ki Gagak Lembayung yang tugasnya menyesatkan manusia
terutama dalam kemusyrikan kepada Allah yaitu pesugihan. Dan Ki Gagak juga mengetahui perjuangan kemerdekaan para leluhur-leluhur yang ada di daerah tersebut yang dikomandoi atau yang dipimpin oleh Ki Adipati Keling dari Kesultanan Kacirebonan. Mudah-mudahan semangat juang para leluhur kita terus tumbuh, terus berkembang kepada generasi-generasi selanjutnya sehingga bersyukur dengan kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat pembangunan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salam kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan kemanfaatan bagi sesama. Terima kasih atas kebersamaannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.